Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsalakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan yang kita lakukan adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang akan mengantarkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum bahagia. Lalu kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad karya dari Imam Al-Bukhari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tema kita, yaitu berbakti kepada orang tua ketika masih hidup. Insyaallah pekan depan ketika sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang tua kita masih hidup, kembali saya tegaskan, baik dalam keadaan muslim ataupun non muslim ya. Jadi kita tidak boleh kita membeda-bedakan kondisi orang tua kita. Tapi ketika bersikap, memang ada sikap yang berbeda ketika mereka ingin mengajak kita untuk pindah agama. Ada ketegasan. Ada beberapa poin cara kita berbakti kepada orang tua kita ketika mereka masih hidup. Yang pertama adalah mentaati perintah mereka selama perintah mereka bukanlah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tegas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Jadi kalau misalkan orang tua kita yang non muslim ya, tapi di sini semuanya muslim. Mungkin bagi pendengar atau yang ikuti Facebook, mungkin ada orang tuanya masih non muslim. Lalu mereka berusaha untuk mengajak kita murtad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Jadi mafhum mukhalafahnya adalah bahwa kalau disuruh bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh taat, tapi kalau disuruh berbuat sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah maka harus taat. Ini mafhum mukhalafah daripada ayat ini. Kemudian dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Majah dikatakan, wati' walidaik, taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka
apabila mereka menyuruh kepada kita untuk menyerahkan seluruh harta kita. Jadi ketika orang tua mengatakan, mana hartamu? Sini kasih bapak, sini kasih ibu, kasih. Ini pemahaman yang bisa kita pahami di sini. Tapi jaranglah kalau orang tua soleh akan mengatakan kalimat-kalimat seperti begini. Orang tua yang baik tidak mungkin akan berlaku seperti begini. Tapi kandai pun mereka menyuruh kepada kita antah khruja min dunyaka, untuk menyerahkan, untuk mengeluarkan harta-harta yang kita miliki, fakhruj lahuma, maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ini khususan bagi laki-laki, dan di sini mayoritas yang hadir adalah laki-laki, dan laki-laki semua bahkan. Jadi kita laki-laki, harta kita, apa yang kita miliki itu adalah milik orang tua kita. Maka keluarkan ketika mereka minta, keluarkan. Kalau mereka minta, kayaknya ibu mau haji, mau umroh, cari langsung harta yang halal untuk bisa mengumrohkan, menghajikan orang tua kita dengan berbagai cara. Tapi jangan sampai berhutang. Kalau berhutang pun, kalau mau bayar silakan, tapi kalau nggak mau bayar jangan. Ya. Jadi keluarkan. Ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintah orang tua kita selama orang tua kita tidak menyuruh kepada kita bermaksiat. Karena sebuah yang lain dikatakan innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama. Taati perintah orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita selama orang tua kita tidak menyuruh bermaksiat kepada selama tidak bermaksiat, taati. Walaupun mungkin berbeda dalam prinsip, selama prinsip itu bukan prinsip yang usuli, yang dasar, ya hanya furu, cabang, maka taati. Ya, jangan sampai kita menolaknya. Yang kedua adalah layani mereka sepenuh hati, karena mereka adalah pintu surga kita. Jadi jelas bahwa surga kita tuh nggak jauh-jauh. Kalau kita ingin masuk surga tuh nggak jauh-jauh, bukan datang ke ajengan, bukan datang ke kiai, bukan datang ke ustadz, walaupun itu mungkin bisa jadi pintu kemudian. Tetapi pintu utama kita itu ada di orang tua kita, termasuk mertua kita, karena ketika kita menikah maka orang tua istri kita adalah orang tua kita. Lakukan pelayanan sepenuh hati, sehingga nanti orang tua kita akan ridho. Ketika mereka ridho, berarti Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada diri kita. Kalau sudah begitu, ya kelar, maka surga sudah terbuka bagi diri kita. Maka Rasulullah mengancam kepada kita, memperingati kepada kita, ragiba an, thumma ragiba an, thumma ragiba an. Sampai 3 kali Rasul mengatakan, dengan kalimat yang mengatakan ada orang itu yang terhina, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi, sampai 3 kali. Lalu kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qila, man ya Rasulullah?" Siapa orang itu ya Rasulullah? Orang yang dihinakan oleh Allah, orang yang dihinakan oleh Allah, orang yang dihinakan oleh Allah. 3 kali Rasul mengatakan begitu. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Man adraka walidayhi 'indal kibar aduma au kilaihima." Kata Rasulullah,
sungguh terhina orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tsumma lam yadkhul al-jannah, kemudian gak bisa masuk ke dalam surga. Padahal jelas itu surga ada di hadapan kita. Rugi. Maka selagi masih ada orang tua kita, yuk layani sebaiknya, sepenuh hati. Tapi saya yakin orang tua yang soleh, orang tua yang solehah tidak akan mencari kesempatan dunia yang dimiliki anaknya, tapi malah berharap anaknya bisa ingat kepada dirinya untuk senantiasa mendoakannya, baik ketika hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Karena bukan hanya kita memohon doa orang tua, dan itu poin nanti terakhir, tetapi bagaimana juga pasti orang tua kita berharap ya, apabila anak juga mendoakan dirinya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah tidak menghina kedua orang tua, apalagi melaknatnya. Emang ada? Ada. Di Indonesia udah ramai. Bagaimana ada seorang anak membawa orang tuanya ke pengadilan. Ini bentuk penghinaan, ini bentuk pelecehan ya. Bahkan tidak jarang kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang inti daripada pembicaraan itu bisa ada bentuk kalimat penghinaan kepada orang tua. Padahal sudah saya katakan, sejelek-jelek orang tua kita, mobil khusus biasanya korban tuh bapak-bapak. Kalau sampai cerai, nyakitin istrinya, anaknya nyakitin, oh tuh anak biasanya bencinya minta ampun ya. Saya yakin itu ya, apalagi wanita akan lebih benci lagi menyaksikan ibunya dipukul, ibunya dimarahin, ibunya KDRT lah, bahkan kemudian sampai diceraikan. Itu pengaruh pada jiwa anak tuh luar biasa, sehingga timbul kebencian kepada bapaknya. Padahal namanya maksiat yang dilakukan bapaknya tersebut dengan KDRT, dengan menceraikan, itu maksiat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan maksiat anaknya. Tetap tugas anak adalah tetap berbakti, walaupun ada kebencian kepada bapaknya, tetap berbakti. Apalagi kalau didoakan semoga semakin tua semakin sabar. Oh, luar biasa. Nah, oleh karena itu, ketika ada orang yang melaknat orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dirinya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, la'anallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat man la'ana walidayhi, yaitu orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, atau salah satunya ketika memang ada perkara duniawi, atau ketika memang sudah tidak ada salah satunya. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan, minal kabair satmur rajul walidayhi, termasuk dosa besar adalah ketika ada seseorang yang melakukan caci maki orang tuanya. Jadi orang tua dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk diucapkan seorang anak kepada orang tuanya. Maka kemudian sahabat bertanya, qila wa man yasubbu ar-rajul walidayhi, adakah seseorang yang memaki-maki kedua orang tuanya? Ini keheranan sahabat. Kok ada? Emang ada orang kayak begitu, mencaci maki orang tuanya? Maka Rasulullah mengatakan bahwa na'am, benar ada orang yang melakukan hal tersebut. Dikatakan bahwa bukan memaki orang tua langsung ternyata di sini, yaitu ketika ada seseorang ya, memaki orang tua temannya, orang tua tetangganya, orang tua sahabatnya. Mungkin ada masalah, dicaci maki orang tuanya sama kita, misalkan maka kemudian kata Rasulullah, lalu orang itu memaki ayahnya, maka
kemudian dibalas ayat kita. Nah, ketika kita memaki orang lain, orang tua orang lain, maka berarti kemudian kita memaki orang tua kita. Begitu juga ketika kita memaki ibunya, berarti kita pun akan mendapatkan orang tersebut memaki ibu kita, berarti kita memaki ibu kita. Jadi bukan memaki langsung, tapi sekarang sudah ada yang kayak begitu. Ini hanya dengan orang lain, ketika kita menjelekkan orang tua orang lain, ya, menghina orang tua lain, ya, itu berarti kita menghina orang tua kita, mencaci orang tua kita. Maka hati-hati, jangan sampai kita tanpa sadar melaknat orang tua kita, berarti itu telah melakukan dosa besar. Yang keempat adalah memohon doa orang tua. Jadi setelah kita berbakti, melakukan hal-hal yang terbaik kepada orang tua kita, maka kalau kita minta kepada orang tua kita, insya Allah akan memenuhi, karena apa? Sudah mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya bahagia. Namanya orang bahagia, maka ketika dipinta dia akan memberi. Itu dah pasti. Jarang ada orang bahagia nggak memberi. Itu orang-orang pelit, ya. Bahagia untuk dirinya tapi tidak mau membahagiakan orang lain. Memohon doa kepada kedua orang tua. Ingat pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa ada 3 doa yang mana doa-doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dakwah al-walid ala walid, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Dan ini sudah banyak orang-orang yang merasakan manfaat ini. Saya yakin di antara jamaah juga pernah merasakan ketika sedang sulit-sulitnya, biasa gitu. Biasanya ketika sulit datang ke orang tua, ya. Bahkan ada yang minta duit sama orang tuanya, nauzubillah min dzalik, itu bukan ngasih malah minta. Ya, anaknya belum benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Nggak bisa lah, malu minta sama orang tua. Memberi iya. Nah, pada saat itu ketika orang tua kita bahagia, kesempatan kita minta doa, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan. Kalau udah meninggal dunia, udah susah kita. Masa datang ke kuburan minta Allah mendoakan saya. Ini mah udah tidak sesuai dengan syariat. Jadi tidak boleh datang ke kuburan meminta kepada orang yang mati di kuburan untuk mendoakan kita. Ya, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang kelima, ada 6 poin insyaallah, mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan diri sendiri, bahkan dalam ibadah sunnah yang kita lakukan. Kan ada kisah tentang Jurayj. Jadi kata Rasulullah tuh, tidak ada bayi yang berbicara dalam buayan kecuali Isa putra Maryam dan Jurayj. Jadi ada bayi yang bisa bicara. Nggak ada lagi hanya 2 ini saja dalam realita kehidupan selama ini. Ada seorang yang bernama Jurayj. Jadi Rasul mengatakan tadi, ada 2 bayi yang bisa berbicara. Pertama adalah bayi Isa putra Maryam, dan bayi yang ketika itu diajak berbicara dengan Jurayj. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa itu Jurayj ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan bahwa orang ini orang dahulu, jadi sebelum zaman Rasulullah, Bani Israel. Kemudian Rasul mengatakan Jurayj adalah seorang rahib yang senantiasa berada di tempat peribadatannya. Makanya orang Nasrani itu, orang Yahudi kayak begitu. Kalau kita nggak boleh kayak begitu. Kita harus di tempat ibadah, nggak keluar. Tidak ada namanya kayak begitu. Walaupun kita diperintahkan untuk bertahadus juga, tapi bukan diam. Maka kemudian dikisahkan di tempat ibadah itu ada seorang pengembala yang selalu bolak-balik
Ya bagi Jules nggak pengaruh karena memang dia sedang mencari makanan buat sapinya, ya, maka dibiarkan saja. Namun di balik itu ada juga seorang wanita yang juga tinggal di satu desa, berulang kali menemui pengembala tersebut. Ya, ternyata ada cinta di antara mereka, ya. Singkat cerita, kemudian ketika Jules sedang ibadah, ibunya datang. Dipanggil tuh anak, ya, mungkin bahasa sekarang Jules, ya, panggil kayak gitu. Saat itu Jules sedang beribadah kepada Allah dalam sunnah, tentu bukan wajib. Ya. Dia mikir, Umi, au sholati, ibuku atau sholatku. Bingung dia, tapi diputuskan, sholat dulu lah, kamu lagi sholat. Dipanggil kedua kali, sama juga, akhirnya dia bingung, ibuku atau sholat. Akhirnya diputuskan, sholat dilanjutkan. Lalu kemudian ketiga kali manggil lagi, dan diputuskan juga kalimatnya sama, ya, bahwa Juret tetap melanjutkan sholatnya. Nah, ada kalimat yang kemudian ketika tiga kali nggak dipanggil sama orang tuanya, tidak dipenuhi, maka ibunya berkata dengan doanya, semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juret hingga wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Maksud di sini dalam penjelasannya adalah wanita-wanita yang senantiasa selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai udah. Juret tetap pada fokus pada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wanita yang datang kepada pengembala tersebut hamil, lalu melahirkan. Panggil kemudian sama raja karena ini aib, dia zaman dulu juga aib ternyata. Siapa bapaknya? Jadi hamil di luar nikah udah ada, ya, gara-gara selingkuh, gara-gara hubungan bebas itu ada juga. Siapa bapaknya nih? Ya. Karena memang kan kejadiannya datang ke tengah-tengah. Kan Juret di tempat pengasingan jauh dari keramaian. Ada sapi yang sedang digembalakan kambing oleh pengembala. Ada perempuan datang ke situ berulang kali ngapain anda. Akhirnya dibilang sama wanita tersebut bahwa yang menghamilinya, yang melakukannya adalah Juret. Ayahnya namanya Juret. Maka raja mengatakan, Juret yang ahli ibadah itu, iya, mau kemarah raja. Tanpa mengadakan tabayun langsung memerintahkan, hancurkan tempat ibadahnya, seret dia bawa ke hadapanku. Maka ya datanglah pasukan orang-orang ke tempat ibadah Juret, lalu kemudian ditangkap, kemudian rumah ibadahnya dihancurkan rata. Lalu Juret juga diikat, dibelenggu tangannya itu di atas pundak, kepalanya rekannya nih. Ya. Nah, ketika itu dibawa jalan menuju ke tempat raja. Di perjalanan dia ketemu dengan wanita-wanita yang dikatakan oleh ibunya, ya, sampai di depan para pelacur, para wanita-wanita yang suka bermaksiat kepada Allah. Ketika menyaksikan, Juret kemudian tersenyum. Orang heran kan, udah tempat ibadahnya dihancurin, udah diikat kayak seorang penjahat, mau dihadapkan kepada raja, masih bisa tersenyum. Ya. Maka ketika menghadap pada raja, lalu kemudian sang raja bertanya kepadanya, bagaimana pengakuan wanita ini menurutmu? Kata Juret, balik bertanya, maksudnya apa wahai raja, pengakuan apa? Maka kemudian raja berkata, dia nih wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Maka Juret berkata kepada raja, apakah kepada wanita tersebut, ya, apakah engkau telah berkata begitu kepada raja? Wanita mengatakan iya. Jadi dengan wajah mungkin meyakinkan, karena memang di tempat itu tidak ada orang selain Juret. Ya. Akhirnya Juret berkata, di mana bayi itu?
Kata mereka tuh bayinya sama ibunya. Maka kemudian datanglah kepada bayi tersebut, Junaid bertanya, wahai bayi, siapa ayah? Maka kemudian tiba-tiba bayi yang baru lahir mengatakan, pengembala sapi. Karena apa? Ada bayi yang bisa berbicara, yang secara normal tidak akan bisa berbicara kecuali pada masa-masa yang ke depan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tergantung ya. Kalau 2 tahun antara 2 tahun udah boleh berbicara sedikit. Tapi kalau sampai jelas pengembala sapi itu mau udah beberapa tahun kemudian. Nah ini masih baik bisa bicara. Maka ketika dengar kayak begitu, wah rajanya merasa malu. Wah, akhirnya mau membalas ya apa yang telah dilakukan dalam mengatakan, wahai juga saya bangun tempat ibadah kamu di masjid. Kata dia, gak usah. Udah dempel, gak usah. Bangun seperti yang semula. Ya, Masya Allah. Nah ini menunjukkan bahwa panggilan orang tua udah tinggalin. Ya. Kalau lagi sholat, lagi mengerjakan sesuatu, tinggalin. Ya. Penuhi permintaan orang tua. Nah ini kisah daripada Junaid. Yang terakhir adalah menawarkan Islam kepada orang tuanya yang berbeda agama. Ya, kalau misalkan ada berbeda agama, tawarkan, tapi dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kepada orang-orang non-muslim, wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah kepada mereka, berbicara kepada mereka dengan cara yang terbaik. Ajar. Ada sebuah kisah yang akan saya bacakan, yaitu kisah Abu Hurairah dan ibunya. Jadi dikatakan kata Abu Hurairah, dulu saya sering ngajak ibu saya untuk masuk Islam. Jadi ketika Abu Hurairah sudah masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Lalu kemudian selalu ditolak sama ibunya. Sedih Abu Hurairah, maka datang kepada Rasulullah sembari nangis, ya Rasulullah, saya sering mengajak ibu saya masuk ke Islam, tetapi ia menolak, malah mengucapkan kata-kata yang tidak saya sukai tentang dirimu, wahai Rasulullah. Maka ya Rasulullah, tolong doakan kepada orang tua saya. Itu hebat. Jadi bukan malah mencaci maki lagi, ya. Tolong doakan. Maka Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Namanya doa Rasul dikabulkan sama Allah. Maka kemudian Abu Hurairah kembali ke rumahnya dengan perasaan gembira. Karena apa? Karena Rasul mendoakan ibunya. Dan ketika sampai di rumahnya, didapati rumah ibunya tidak tertutup. Ya. Lalu kemudian terdengar ibunya itu berkata, hai Abu Hurairah, berhentilah sejenak. Jadi nggak boleh masuk. Maka kemudian Abu Hurairah mendengar ada suara air, kayaknya ibunya mandi, ya, mandi. Karena Islam harus mandi memasuki Islam. Ya. Kemudian berpakaian rapi, kemudian mengenakan kerudung, lalu kemudian berkata, hai Abu Hurairah, sekarang saya bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bayangkan, langsung dikabulkan doa. Saat itu pulang ke rumah, ibunya langsung menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian Abu Hurairah balik lagi ke Rasulullah. Nangis juga. Kalau pertama nangis karena sedih ibunya belum masuk Islam, nangis yang kedua bahagia karena ibunya masuk ke dalam Islam. Maka kemudian berkata, ya Rasulullah, saya sungguh senang dan gembira Allah telah mengabulkan doa engkau dan Allah telah memberikan hidayah kepada ibu saya.